Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bertemu kembali. Pada kali ini kita akan mempelajari yang namanya sifat-sifat periodik unsur. Nah, di mana pada sebelumnya sudah ada kita bahas bahwa golongan dan periode itu disusun berdasarkan kemiripan sifat. Nah, di mana inilah kita akan membahas sifat-sifat dari periodik unsur tersebut. Nah, yang pertama itu ada jari-jari atom. Nah, apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom yaitu adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar atau jarak inti atom ke elektron valensinya. Nah, untuk sifatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan golongan dan berdasarkan periode. Nah, untuk pada satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, itu jari-jari atom akan semakin besar. Nah, kenapa semakin besar? Karena, di mana jumlah nomor atom akan bertambah. Di mana misalnya dari golongan 1A. Nah, di mana pada golongan 1A ini terlihat bahwa jumlah nomor atom itu bertambah, maka jumlah kulit elektron pun akan bertambah. Nah, di mana ini 1, 2, 8, 8, 1. Nah, di sini terlihat bahwa jarak dari inti atom ke elektron valensi ataupun elektron terluar. Nah, ini jaraknya. Inti atom ke elektron terluar. Nah, maka jarak inti atom ke kulit elektron terluar akan semakin jauh. Nah, dari golongan itu terlihat bahwa semakin ke bawah dia semakin besar jari-jarinya atau jarak inti atom ke elektron terluar itu semakin jauh. Hal itulah yang menyebabkan jari-jari atom pada satu golongan itu semakin besar, dari atas ke bawah itu akan semakin besar. Nah, pada satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, berbeda dari golongan tadi. Nah, kenapa semakin kecil pada periode dari kiri ke kanan? Karena jumlah nomor atom itu bertambah dan maka muatan inti atom semakin banyak. Maka gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin kuat, sehingga mengakibatkan jarak inti atom semakin dekat dan jari-jari atom maka semakin kecil. Nah, di mana bisa kita lihat dari contoh ini Li inti atom 2, 1. Kemudian Be. Nah, di sini dapat kita lihat dari contoh di mana dia memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu memiliki dua kulit K dan L. Nah, di sini dari periode itu yang kita lihat adalah jumlah dari muatan inti atom tersebut. Nah, semakin banyak muatan inti atom, maka semakin kuat gaya tariknya, sehingga gaya tarik akan besar, sehingga itu akan mengakibatkan jari-jari atom semakin dekat. Nah, contohnya ini. Dia memiliki gaya tarik dari inti atom itu semakin kecil, sehingga dia jaraknya semakin jauh. Nah, begitu seterusnya, di mana dia memiliki gaya tarik yang semakin ke kanan, dia semakin besar gaya tariknya, sehingga dia akan semakin kuat dia tertarik, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Oleh sebab itulah
pada satu periode itu dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Nah, yang kedua yaitu elektronegatifan. Nah, di mana elektronegatifan itu adalah seberapa banyak atom dalam sebuah molekul menarik elektron. Nah, untuk sifatnya itu dalam satu periode yaitu dari kiri ke kanan, elektronegatifannya akan semakin besar. Nah, kenapa? Karena atom dengan elektronegatifan yang lebih tinggi akan menarik elektron lebih kuat daripada atom lain. Nah, di mana dalam satu periode itu dia semakin besar karena semakin mudah menarik elektron. Nah, di mana dalam satu golongan itu dari atas ke bawah akan sifat elektronegatifannya akan semakin kecil. Semakin kecil. Nah, di mana itu disebabkan karena bertambahnya nomor atom dalam satu golongan itu, maka jari-jari atom pun akan semakin besar. Maka semakin lemah untuk menarik elektron. Hal tersebutlah yang mengakibatkan elektronegatifan dari suatu golongan itu dari atas ke bawah itu akan semakin kecil. Nah, yang ketiga yaitu energi ionisasi. Nah, di mana energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron di kulit terluarnya pada keadaan gas. Nah, di mana dalam satu periode itu dari kiri ke kanan akan semakin besar energi ionisasinya. Nah, kenapa? Nah, contohnya nih, pada 5B itu memiliki elektron valensi 3 dan 8O memiliki elektron valensi 6. Nah, di mana pada 8O ini memiliki elektron valensi yang lebih besar, sehingga dia akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Semakin kecil jari-jari atomnya, yaitu dia semakin kuat gaya tariknya pada periode, maka dia akan sulit atau sukar untuk melepas elektron, sehingga memerlukan energi yang besar untuk melepasnya. Dalam satu golongan, energi ionisasi dari atas ke bawah itu semakin kecil. Kenapa? Karena jari-jari atom itu semakin besar, di mana jika jari-jari atom semakin jauh, maka dari inti atom, maka akan lebih mudah untuk melepas elektron. Hanya tadi pada Li dan Na, di mana di sini memiliki jari-jari Na lebih besar dibanding Li, sehingga energi ionisasi Na akan lebih kecil atau lebih mudah untuk melepas, sehingga energi yang diperlukan hanya sedikit. Jadi dia lebih mudah untuk melepas elektron. Yang keempat yaitu afinitas elektron, di mana afinitas elektron ini adalah energi yang dibebaskan bila suatu atom menerima satu elektron. Nah, nilai afinitas itu bisa bertanda negatif dan positif, tergantung perubahan energinya. Nah, jika afinitas elektron dia menangkap elektron, dia melepas energi, maka dia akan bertanda negatif. Nah, jika afinitas elektron menangkap elektron, dia menyerap energi, maka nilainya akan bertanda positif. Nah, jadi semakin negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah atom menangkap elektron. Nah, jadi untuk afinitas elektron ini pada golongan dari atas ke bawah dia akan semakin kecil. Nah, dari periode dari kiri ke kanan itu sifat afinitas elektronnya akan semakin besar. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, untuk lebih mudah mengingat, terdapat trik di mana itu ada grup vokal dan konsonan, di mana vokal itu ada EAE. EAE itu adalah elektronegatifan, afinitas elektron,
energi ionisasi. Nah, pada konsonan itu terdapat J, yaitu jari-jari. Nah, di mana tadi kan vokal itu huruf vokal A, I, U, E, O kan? E, A, E. Konsonannya hanya ada J, jari-jari atom. Nah, jadi untuk mengingatnya, untuk yang grup vokal itu dari golongan dari atas ke bawah dia akan semakin kecil. Nah, untuk periodenya dari kiri ke kanan itu semakin besar. Nah, untuk konsonan, untuk golongannya itu dari atas ke bawah akan semakin besar. Nah, untuk periodenya dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Jadi elektronegatifan itu dari golongannya dari atas ke bawah itu akan semakin kecil, begitu juga afinitas dan energi ionisasi. Untuk berdasarkan periode, untuk elektronegatifan, afinitas elektron dan energi ionisasi dari kiri ke kanan akan semakin besar. Nah, untuk jari-jari atom itu dari golongan atas ke bawah itu akan semakin besar. Nah, sedangkan periode itu dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Nah, sekian untuk pembahasan sifat-sifat periode unsur. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.